Halo teman-teman, selamat datang di diskusi hari ini. Perkenalkan, nama saya Amel, Lia Putri, NIM 112210650, dan ada kedua rekan saya. Yang pertama ada Bella Tausia Naftali dengan NIM 112210692 dan Fiona Amalia Utami dengan NIM 112210831. Kita akan membahas tema yang sangat penting, yaitu pajak bumi dan bangunan serta isu terkini dan tata cara pembayarannya. Tahukah kalian bahwa pajak bumi dan bangunan atau yang sering kita kenal PBB merupakan pajak yang dikenakan atas kepemilikan tanah dan bangunan? Pajak ini sangat penting karena menjadi salah satu sumber pendapatan daerah yang nantinya digunakan untuk pembangunan daerah tersebut, seperti perbaikan jalan, pembangunan sekolah, dan fasilitas umum lainnya. Selain itu, PBB juga membantu pemerintah dalam pendataan kepemilikan tanah dan bangunan. Nah, betul sekali nih. Selain itu, pajak atau biasa kita kenal di PBB itu terbagi menjadi dua berdasarkan pemungutnya, yaitu yang pertama itu ada pajak bumi dan bangunan, sektor perkebunan, perhutanan, dan pertambangan atau yang biasa kita kenal dengan PBB P3. Apa sih PBB P3 ini? Nah, PBB P3 adalah pajak bumi dan atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, atau dimanfaatkan oleh orang, pribadi, atau badan. Nah, untuk kegiatan usahanya itu seperti perkebunan, perhutanan, dan pertambangan. Terus PBB P3 ini dipungut oleh pemerintah pusat atau Pemprov yang diatur dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985, UU Nomor 12 Tahun 1994 tentang pajak bumi dan bangunan atau PBB. Yang kedua ada pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan atau yang biasa kita kenal dengan PBB P2. Adalah pajak atas bumi dan bangunan yang dimiliki, dikuasai, serta dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan. Nah, PBB P2 ini itu diatur oleh Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah atau UU PDRB. Nah, adapun objek bumi dalam pajak bumi dan bangunan ini meliputi seperti sawah, terus juga ada kebun, ada tanah, dan tambang. Sedangkan objek bangunan dalam pajak bumi dan bangunan meliputi rumah tinggal, bangunan usahanya, terus ada gedung bertingkat, serta pusat perbelanjaan. Nah, selain itu, subjek pajak bumi dan bangunan itu merupakan orang pribadi atau badan yang secara sah dan nyata untuk memiliki hak atas bumi, memperoleh manfaatnya, serta memiliki dan menguasai bangunan tersebut yang nantinya merasakan manfaatnya. Tapi sebenarnya tidak setiap tanah dan bangunan yang ada dapat menjadi objek dalam pajak bumi dan bangunan nih. Ada beberapa juga yang tidak masuk ke dalam objek pajak bumi dan bangunan, yaitu dapat dikelompokkan berdasarkan penggunaannya. Yang pertama, dipergunakan untuk kepentingan umum dan tidak memperoleh keuntungan di bidang sosial, ibadah, kesehatan, pendidikan, dan sejarah. Yang kedua, dipergunakan untuk flora dan fauna seperti hutan suaka alam, hutan lindung, dan taman nasional. Yang ketiga, dipergunakan oleh perwakilan negara atau organisasi internasional seperti konsulat dan kedutaan. Nah, teman-teman, pajak bumi dan bangunan pada dasarnya diatur dalam undang-undang di Indonesia loh, yaitu yang pertama ada Undang-Undang UU Nomor 12 Tahun 1994 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 terkait pajak bumi dan bangunan yang mengatur semua tentang
pungutan atas pajak bumi dan bangunan. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah yang menjelaskan bahwa pemerintah kabupaten atau pemerintah kota memiliki wewenang dalam melakukan pungutan atas pajak bumi dan bangunan di sektor pedesaan dan perkotaan, bahwa pemerintah atau pusat memiliki wewenang terhadap sektor pertambangan, perhutanan, dan perkebunan. Nah, pada dasarnya semua orang yang memiliki hak atas tanahnya dan bangunannya wajib membayar PBB, termasuk rumah, ruko, lahan kosong, bahkan apartemen sekalipun. Jadi kalau misalkan kita punya rumah ataupun tanah sendiri, itu kita harus otomatis membayar PBB setiap tahun ya. Nah, isu terkini tentang pajak bumi dan bangunan atau PBB di Indonesia, khususnya di Jakarta dan beberapa daerah lain, menunjukkan adanya kebijakan insentif dan pembebasan yang signifikan untuk tahun 2025. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kembali memberikan insentif PBB P2, pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan untuk tahun pajak 2025 yang mulai berlaku sejak 8 April 2025. Insentif ini bertujuan mengurangi beban wajib pajak sekaligus meningkatkan kepatuhan pembayaran pajak daerah, dan berikut adalah rincian kebijakan insentif. Yang pertama, ada pembebasan pokok PBB P2 100% untuk rumah tapak dengan NJOP atau nilai jual objek pajak maksimal 2 miliar atau rumah susun dengan NJOP maksimal 650 juta. Khusus untuk wajib pajak orang pribadi, jika memiliki lebih dari satu objek, pembebasan hanya berlaku untuk satu objek dengan NJOP tertinggi. Nomor induk kependudukan atau NIK harus sudah tervalidasi di akun pajak online. Nah, selanjutnya ada juga pengurangan pokok PBB P2 secara otomatis bagi wajib pajak yang tidak memenuhi syarat pembebasan, yaitu pengurangan 50% dari PBB terutama tahun 2025, atau pengurangan agar kenaikan PBB tidak lebih dari 50% dibanding tahun 2024. Yang ketiga yaitu ada keringanan pokok PBB P2 diberikan berdasarkan periode pembayaran. Misalnya keringanan 10%. Nah, jika membayar antara tanggal 8 April sampai dengan 31 Mei 2025, keringanan yang lebih kecil untuk periode berikutnya. Keringanan juga berlaku untuk tunggakan PBB tahun-tahun sebelumnya dengan presentase yang berbeda. Nah, terakhir, ada pembebasan sanksi administratif berupa bunga angsuran dan bunga keterlambatan bayar untuk PBB P2 tahun 2013 sampai dengan 2024 selama periode pembayaran 8 April sampai dengan 31 Desember 2025. Nah, ada juga isu dan perkembangan PBB di daerah lain loh, seperti beberapa daerah kayak Palangkaraya, Mataram, dan Kota Madiun juga mengeluarkan kebijakan penghapusan atau pengurangan denda PBB untuk meningkatkan pembayaran pajak dan mengoptimalkan penerimaan daerah. Lalu, realisasi penerimaan PBB di beberapa kota seperti Palembang, Batam, Pontianak masih menjadi fokus pemerintah daerah dengan berbagai upaya untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Dan ada juga kasus dugaan korupsi terkait PBB di beberapa daerah seperti di Boyolali dan Tasikmalaya, yang menunjukkan adanya tantangan dalam pengelolaan pajak daerah. Nah, ada beberapa langkah yang harus kita ikuti untuk membayar PBB tersebut. Nah, pertama, kita wajib pajak itu harus mengetahui berapa sih pajak yang harus kita bayar, berapa besarannya, berapa persentasenya. Nah, hal tersebut bisa kita lihat dari SPPT, yaitu Surat Pemberitahuan Pajak Terutang. Setelah mengetahui jumlahnya, setelah kita menerima SPPT-nya,
Wajib pajak dapat melakukan pembayaran melalui beberapa cara seperti misalnya bank atau kantor pos yang ditunjuk oleh pemerintah daerah, terus melalui online atau websitenya, atau pakai aplikasi mobile, dan melalui layanan mobile banking. Terus terdapat 3 tahapan yang dilakukan dalam menghitung pajak bumi dan bangunan atau PBB, yaitu yang pertama itu kita harus menetapkan nilai jual objek pajak atau yang kita kenal dengan NJOP. Nah, definisi dari nilai NJOP ini sendiri merupakan besaran atau besarnya harga atas objek baik bumi maupun bangunan atau dapat dikatakan pula sebagai harga untuk objek properti tanah dan bangunan. Nah, sebelum menghitung berapa besarnya pajak bumi dan bangunan yang harus kita bayar, langkah pertama yang harus kita lakukan yaitu harus mengetahui terlebih dahulu harga dari tanah dan bangunan tersebut. Nah, yang kedua ini kita menetapkan atau menentukan nilai jual kena pajaknya atau yang kita kenal dengan NJKP. Nah, NJKP ini adalah dasar dari perhitungan PBB sebagai nilai jual objek yang akan nantinya kita masukkan ke dalam perhitungan pajak yang terutama. Nah, ketentuan presentasinya dari NJKP ini telah ditetapkan oleh pemerintah berdasarkan apa? Berdasarkan keputusan Menteri Keuangan nomor 201 garis miring KMK 04 tahun 2000 tentang penyesuaian besarnya nilai jual objek pajak tidak kena pajak sebagai dasar perhitungan pajak bumi dan bangunan. Contohnya misalkan ada 40% untuk perkebunan, 40% untuk perhutanan, 40% untuk pertambangan. Sedangkan bagi objek yang lainnya seperti misalkan perdesaan, perkotaan itu dapat kita lihat dari NJOP-nya atau nilai jual objek pajak, yaitu 40% untuk nilai lebih dari 1 miliar rupiah, sedangkan 20% untuk nilai kurang dari 1 miliar rupiah. Nah, rumusnya itu bisa kita singkat seperti NJKP dikali sama dengan berapa persen NJKP-nya dikali dengan NJOP-nya. Nah, yang ketiga itu menghitung pajak bumi dan bangunannya, yaitu atau PBB-nya. Setelah mengetahui NJOP-nya berapa dan NJKP-nya berapa, maka kita dapat langsung menghitung pajak bumi dan bangunannya dengan menggunakan rumus seperti PBB sama dengan 0,5% dikali NJKP. Nah, jadi kesimpulannya, pajak bumi dan bangunan atau PBB adalah kewajiban setiap pemilik tanah dan bangunan yang tidak hanya menjadi tanggung jawab individu, tetapi juga berkontribusi untuk pembangunan daerah. Nah, benar banget tuh. Dengan pembayaran PBB, kita turut serta dalam pembangunan dan perbaikan lingkungan sekitar kita. Itulah tadi penjelasan singkat tentang pajak bumi dan bangunan serta tata cara pembayarannya. Semoga informasi ini dapat bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih sudah menonton video diskusi kami. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dah.